pindah agama. Sekarang kembali agama Islam. Nggak dibahas pindahnya kenapa? Ya, itu dia Pak. Sebagai pelajaran bagi yang lain, karena pergerakan ini mendatangi dan pelakunya akan selalu ada. Nah, mungkin dari adik kita ini Cecen bisa memberikan apa motivasi kepada anak-anak Islam yang tergoda atau termakan rayu kalau ada misionaris yang datang menawarkan ibadah Islam. Meskipun mungkin anak kita ini, adik kita ini belum sendiri yang mencari jalan itu, tapi paling tidak dengan beliau bersama dengan misionaris ini, beliau ada mengetahui bagaimana cara mereka bekerja dan apa upaya yang harus dilakukan oleh umat Islam khususnya untuk menjaga anak mereka dari gerakan-gerakan Cecen. Ada hal yang penting untuk disampaikan untuk menyelamatkan umat dari gerakan mereka. Silakan. Sebelumnya, kenalkan saya Cecen. Terima kasih atas waktunya. Saya awalnya hanya mencari kebenaran. Ketika saya mencari kebenaran, datanglah sosok orang, itu yang disebut dengan individu, orang lain datang ke hidup saya. Si orang itu mengajarkan sesuatu yang saya pelajari sebelumnya, sudah saya pelajari sebelumnya. Tetapi ketika saya bersama dengan orang itu, ternyata melenceng jauh dari yang disebut dengan kebenaran. Bahkan di situ dikatakan bahwa ketika saya melakukan dosa dengan dia, dosa-dosa dengan dia selama saya bersamanya, bahkan dia katakan dosa itu tidak berpengaruh terhadap keselamatan karena hidupku sudah diselamatkan. Di situ saya berpikir dengan keras sampai akhirnya saya memutuskan untuk keluar kembali dan kembali memeluk agama Islam, karena memang Islam adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar, agama yang benar. Tidak ada yang benar sih. Dan saya alhamdulillah sekarang bersama dengan Bang Suma dan juga komunitas dari tim Buah Doli, yaitu Dapur Opini, dan sama Tentara. Saya alhamdulillah dibimbing dan saya masih Islam sampai sekarang, insya Allah sampai akhir saya. Amin. Kalau ada info di mana-mana di luar sana yang mengatakan saya kembali ke gereja atau mana, tolong buktikan, saya kasih bukti foto atau video saya di gereja mana, siapa pendetanya. Oke, dari beliau kita mendengarkan ya, dia menyampaikan bahwa meskipun mereka melakukan maksiat dalam pandangan Islam, menurut Mr. X ini itu tidak apa-apa katanya, karena mereka sudah ditebus, ya sudah diselamatkan. Maka meskipun mereka melakukan hal yang dosa dalam pandangan Islam, beliau sang misionaris mengatakan itu tidak apa-apa. Padahal di dalam kitabnya 1 Yohanes 5 nomor 8, di situ dikatakan barang siapa yang melakukan dosa berasal dari iblis. Barang siapa yang melakukan dosa berarti berasal dari iblis. Nah, berarti yang mereka lakukan kemarin itu adalah dari iblis. Itu yang ada tertulis. Saya tidak mengklaim mereka iblis, tapi yang tertulis seperti itu ada. Nah, inilah bahayanya. Saya juga pernah bertanya nih kepada beberapa teman. Oke lah, dosamu ditebus. Seketika kamu percaya kepada yang kamu sembah, maka dosa ditebus. Sekarang masalahnya kalau kamu melakukan dosa lagi, bagaimana caranya ditebus? Sementara dia sudah satu kali saja. Apakah betul yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 1 bahwasanya anak-anakku janganlah engkau berdosa, namun apabila engkau berdosa ada Yesus sebagai perantara di samping. Apakah itu betul? Ya, saya kembalikan kepada saudara-saudara semuanya. Nah, ini bahaya ini. Kalau sampai hal ini terjangkit kepada generasi Islam, boleh maksiat dikarenakan sudah diselamatkan, itu bahaya sekali.
sangat bahaya. Oleh karena itu mungkin ada hal yang menjadi rahasia mereka dalam pergerakan ini, karena kalau saya lihat beliau ini sudah ikut dalam tim ya, tim untuk memutahkan atau tim penginjilan ya sama aja. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Belum lagi amanat agung, jadikanlah seluruh manusia makanya menjadi pengikut. Mungkin ada tanda-tanda ini misionaris, ini gerakan pembibelan, bukan penginjilan, pembibelan ya kepada anak-anak Islam. Itu untuk mengetahui ciri-cirinya itu seperti apa? Ciri-cirinya mereka biasanya pertama bertanya dulu dari ajaran kita sendiri sebagai umat Islam. Dia pasti akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan akidah atau dalil-dalil dalam Al-Quran. Jadi mereka akan bertanya seperti ini. Coba kamu baca ayat ini, misalkan di dalam Al-Quran. Contohnya adalah ayat di mana Allah menyuruh malaikat untuk sujud. Tapi situ tidak disebut iblis. Nah, ketika iblis tidak sujud, maka Allah menyalahkan iblis, padahal iblis tidak disuruh. Nah, itu kan jadi suatu kayak kelemahan dalam Al-Quran seolah-olah ya, sehingga orang-orang Islam yang mungkin kurang kuat atau kurang pengetahuan dalam Islam akan mulai meragukan. Atau mungkin contohnya dari Edis ya, si Edis sering bilang bahwa kalau ayat Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, coba cari ada resep bikin bakso dari itu, kan itu konyol sekali gitu. Tapi memang kena gitu buat orang-orang yang nggak tahu. Seperti itu ciri-cirinya, mereka akan bertanya menggunakan dalil-dalil dari agama Islam itu sendiri, melemahkan dulu. Nah, ketika kita sudah lemah, baru mereka akan hantam dengan kebenaran versi mereka. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita mendengarkan satu ungkapan dari anak kita ini, adik kita yang pernah masuk dalam barisan misionaris, mengatakan bahwa trik yang mereka gunakan itu mereka mentafsirkan terjemahan kepada umat Islam yang awam. Seperti yang diterangkan itu terkait dengan iblis. Ketika diperintahkan kemudian iblis sujud, ya kan? Malaikat bersujud. Padahal di situ Tuhan sudah lebih dulu menciptakan kejahatan dan kebaikan, potensi untuk berbuat jahat, potensi untuk berbuat baik. Allah ciptakan itu. Ketika kemudian Allah perintahkan untuk sujud semuanya makhluk langit, illa iblis, kecuali iblis, maka tersaring yang tidak sujud itulah yang disebut iblis. Sama seperti ketika Nabi Muhammad diutus ke muka bumi, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, semuanya tanpa terkecuali. Mereka yang kemudian tidak sujud kepada perintah disebut kafir. Makanya dalam Al-Quran surah iblis ditanya, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada ciptaanku yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Iblis mengatakan, anak khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Nah, sama seperti itu. Maka Al-Quran mengatakan Allah membedakan di antara dua nih, fariqan hada wa fariqan haqqan dalalah. Jadi dibedakan menjadi dua. Ada orang yang diberi petunjuk dan ada juga yang prioritas untuk sesat karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau anak-anak Islam ini memang tidak dibekali dengan ilmu itu, bisa goyah. Kenapa iblis dihukum? Padahal kan dia tidak diperintahkan bersujud. Padahal ungkapan iblis itu muncul setelah ketika yang tidak sujud inilah yang disebut begitu. Amaran aku lihat sekarang tidak ada tidak. Menjelaskan segala sesuatu. Yang disebutkan di sana menjelaskan segala sesuatu. Itu terkait dengan tauhid, syariat, hukum, ekonomi, politik,
militer yang dibutuhkan oleh manusia kaitannya dengan hukum yang sebelum Al-Quran. Itu yang dijelaskan. Itu yang dijelaskan. Bukan menjelaskan semuanya terkait apapun yang diceritakan dalam hidup ini itu diungkap dalam Al-Quran seperti itu. Tapi Al-Quran diwahyukan untuk akal, sehingga seluruh aspek kehidupan manusia itu terangkum oleh akal, diketahui oleh akal. Jadi Al-Quran menjadi pedoman untuk ilmu pengetahuan, semua ilmu pengetahuan. Seperti itu. Bukan berarti Al-Quran merucikan semuanya, karena Al-Quran itu adalah hukum-hukumnya, pokok-pokoknya. Nabi Muhammad yang menjelaskan kemudian tentang uraian. Itu diterangkan dalam Al-Quran sebagai ayat 44 bayinat semua zikr bayinat nasman. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan menyampaikan Al-Quran dan menguraikan Al-Quran itu. Al-Quran itu uraiannya lah yang disebut menjadi tafsir. Kemudian yang ketiga yang ingin kita tanyakan sama adik kita ini, kalau misalnya besok hari ada lagi yang lebih cantik, lebih seksi, lebih muda, lebih tajir, datang nih untuk mengajak adik kita ini, anak kita ini kembali menyembah kepada makhluk yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Apakah masih mau atau? Insya Allah, kalau pemimpin saya tidak akan lagi. Mungkin ada pesan terakhir kepada umat Islam, khususnya anak-anak kita, adik kita, mereka tidak tergoda pindah gitu. Dalam ilmu agama kalian, ilmu agama Islam kalian, jika kalian ada satu perlakuan atau hal yang ingin ditanyakan, tanyakanlah kepada orang yang berkompeten, jangan cari jawaban di luar atau bahkan kalian memikirkan itu sendiri, karena Islam itu harus bersanad. Jadi ada guru, ada murid itu harus sampai ke Rasulullah. Insya Allah itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita ini, adik kita ini kita doakan mereka bersama dan tidak mudah lagi digoyahkan oleh misionaris. Wajahnya memang udah ada wajah-wajah kafirnya. Beliau wajah-wajah iman. Tapi ini salah satu cara misionaris itu kan itu bawa perut ini yang ngeri. Iya. Dan diakui kok sama beliau, bahwa ada hubungan. Jadi hati-hati, karena misionaris itu tidak takut, khususnya yang oknum yang kita maksud, tidak takut kemudian melakukan sesuatu yang dalam Islam disebut zina. Tidak takut, tapi mulutnya mengatasnamakan anak Tuhan, mengatasnamakan orang benar, orang yang ditebus, ajaran kasih. Tapi ya ajaran kasih ininya juga. Kasih semua. Iya, aduh, sayang sekali setiap malam menghujat Islam, menghujat Nabi, menghujat Al-Quran, ternyata perbuatannya begitu. Itu namanya kalau di kita apa? Munafri. Itu makanya kan yang saya bilang dosa tadi itu ya dosa itu, makanya itu sangat mengganggu pikiran saya. Saya bilang ini pembaibelan itu harusnya bukan mulia gitu, saya bilang itu udah nggak bukan suatu dosa dalam itu sudah memadai. Tapi dia bilang dosa seperti itu nggak akan berpengaruh ke keselamatan anak-anak dan keselamatan. Ya Allah, Itu yang saya maksud. Oleh karena dustaku. Orang mau gimana lagi, saya nggak bisa berbuat sama bisa dilaporin. Tapi sampai akhirnya ya udah, saya udah benar-benar nggak kuat. Saya syahadat dulu. Lanjut. Tapi ini ibu-ibu yang sudah umur begitu memang orang sudah diajak lagi. Ya,
Pernah rasain soalnya. Ya profesionalisme aja sih. Profesional. Apa itu? Ya profesional aja Masih kalau muda ya. Ini nenek-nenek. Yang itu kan jangan kaos. Oke, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah ini kemenangan kita. Allah telah membuka, ya, Allah telah membuka orang yang sesuci di sosmed, orang yang paling benar, orang yang paling kasih, orang yang paling punya keselamatan, mengaku pelari surga. Ternyata, alhamdulillah sekali, perbuatan di balik layar itu sama seperti Matius 21:31 kali ya. Lebih dulu masuk surga kalau mereka melakukan itu. Itu pertanyaan, mungkin sama seperti itu. Ya, saya kira selesai dari kami. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.